Rumah sakit malam itu. Bu Renata, saya itu perlu kamu itu tetap tenang. Kondisi kamu itu emang serius, tapi saya itu akan jelaskan semuanya pelan-pelan ya. Kaki aku sama sekali nggak aku rasain. Dari tadi aku fokus ke sana, tapi rasanya kosong. Kayak bagian tubuh aku hilang. Itu karena saraf di kaki kamu itu udah nggak merespon normal. Dan ini bukan akibat benturan atau kejadian fisik yang mendadak. Jadi ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, Dok. Tapi ada proses yang pelan-pelan terjadi tanpa aku sadari. Iya Bu, ada sesuatu yang masuk ke tubuh kamu secara perlahan sampai akhirnya menyerang saraf. Dari hasil pemeriksaan ada zat beracun yang menumpuk lama dan tubuh ibu itu sudah terlalu lama menahannya. Beracun itu maksudnya apa, Dok? Aku nggak pernah niat nyakitin diri sendiri. Aku bahkan jarang sakit. Racun seperti ini biasanya bukan sekali masuk, tapi berulang. Dan seringkali berasal dari sesuatu yang dianggap sepele. Namun saya itu belum bisa menyebutkan sumber pastinya sekarang. Tapi pola ini menunjukkan kebiasaan yang berlangsung lama. Jadi tanpa aku sadari ada sesuatu yang aku bawa terus ke hidup aku sampai tubuh aku nyerah. Untuk saat ini saya itu perlu jujur, kamu harus siap dengan kemungkinan terburuk. Fungsi kaki kamu itu gak bisa kembali seperti sebelumnya. Bukan aku yang salah kan, Dok? Aku ini cuma pengen hidup normal tanpa rasa takut kayak sekarang. Gerobak Sustex siang itu. Iya, Bu, tunggu sebentar ya. Sostiknya lagi dimasak bentar biar matenya pas. Aku nggak mau kasih yang asal-asalan. Gak apa-apa nunggu, yang penting rasanya enak. Soalnya jarang ada loh pedagang yang setelaten kamu gini, Ren. Ah, ibu bisa aja. Yang penting buat saya itu orang makannya seneng, Bu. Dan pas pulang gak ngerasa nyesel udah beli di sini. Ya justru itu aku sering beli di sini. Bukan cuma karena rasa, tapi kamu itu kelihatannya jujur dan gak nek-nek. Aduh Bu, jangan dipuji gitu lah. Aku ini kan cuma pengen cari makan dengan cara yang bikin hati orang tenang. Ibu, uang aku sedikit, tapi aku pengen beli 1 tusuk aja buat dimakan sekarang. Bisa nggak? Bisa Kalena, nggak apa-apa kok. Ambil aja ya 1, nanti kalau ada rezeki kamu bisa bayar lain kali. Kasih banyak ya Bu, ibu itu baik banget. Besok aku kesini lagi ya, aku ajak teman-teman aku. Iya Kalena, tapi makannya pelan-pelan, jangan sambil lari-larian, nanti perut kamu sakit. Duh, lihat sendiri kan, pedagang lain itu belum tentu loh mau ngasih gratis ke anak kecil. Anak-anak itu titipan Bu, kalau bisa bikin mereka senang sedikit, hati aku juga ikut lega. Jarang loh pedagang sebaik kamu Renata, bukan cuma jualan tapi juga peduli sama sekitar. Ini sostiknya masih panas Bu, hati-hati ya, semoga harinya menyenangkan. Keesokan harinya, Gerobak Sustex siang itu. Bu, pesanannya 1 ya, tunggu sebentar, sostiknya masih aku masak nih biar matangnya pas. Iya Ren, gak apa-apa nunggu, udah biasa juga. Karena kan di sini emang rame terus sekarang. Rame sih rame, tapi yang penting itu bukan cuma laku, bahan makanannya juga harus jelas Bu. Maksud kamu apa Lin? Aku jualan sama kok kayak yang lain, gak ada yang aku sembunyiin. Gak ada yang disembunyiin ya, soalnya orang sekarang gampang loh percaya sama yang kelihatannya baik. Oh Ina, aku beli di sini gitu udah lama, gak pernah ada masalah apapun. Saya cuma ngingetin Bu, urusan makanan itu sensitif, salah sedikit bisa jadi urusan besar. Kalau ada yang mau kamu tanyain bilang langsung aja, gak perlu nyindir di depan pembeli Lin. Aku heran aja, kenapa lapak kamu bisa laku keras padahal harga kita hampir sama Ren. Dari dulu, Lina itu emang sering nyindir kalau ada pedagang lain yang lebih rame. Ya rezeki orang kan beda-beda, Lin. Aku nggak pernah tuh niat bersaing atau ngejatuhin siapapun. Iya, kelihatannya sih kamu selalu tenang ya, seolah nggak ada yang perlu ditakutin. Udah lah Lina, kalau mau jualan ya jualan aja. Jangan bikin suasana jadi nggak enak. Saya cuma nggak mau orang-orang ketipu, Bu. Soalnya sekarang banyak loh yang ngaku-ngaku halal tapi kenyataannya beda. Aku tanggung jawab sama apa yang aku jual dan aku jaga kepercayaan orang sebaik mungkin. Ya udah, kita lihat aja nanti. Biasanya kebenaran nggak bisa ditutupin rapat selamanya. Di dapur rumah Renata, sore harinya.
Tunggu sebentar ya, Man. Perut aku tiba-tiba nggak enak. Kayak mualnya tuh naik dari dada. Kamu kenapa lagi? Dari tadi mukanya pucet. Apa kamu itu belum makan dari siang? Ah, nggak apa-apa. Paling masuk angin. Dari pagi kan berdiri terus di lapak. Tapi barusan aku dengar kamu itu muntah lumayan lama. Itu bukan mual biasa, Nat. Kamu itu kebanyakan mikir. Aku juga sering gitu kok kalau kecapean. Bau masakan agak aneh ya. Bedanya dari biasanya, sosisnya juga baunya aneh. Itu kayaknya minyaknya kelamaan terlalu panas. Nanti juga ketutup sama bumbu. Kamu jangan mikir macam-macam. Ini sosisnya merek apa? Kok plastiknya polos? Nggak ada tulisan sama sekali. Aku beli dari langganan baru. Katanya sih kualitasnya sama, tapi lebih murah. Biasanya kamu itu cerewet soal bahan. Kenapa sekarang malah ambil yang nggak jelas gini sih? Selama rasanya enak dan laku, orang juga nggak nanya sedetail itu, Man. Aku tuh cuma takut kamu itu kenapa-kenapa. Soalnya dari tadi kamu itu kelihatan beda gitu. Aku masih kuat kok, cuma perutnya aja yang sensitif hari ini. Kalau kamu itu bilang nggak apa-apa, aku percaya deh. Tapi perasaan aku itu nggak enak, Ren. Nggak apa-apa, nanti juga hilang sendiri. Kamu nggak usah khawatir berlebihan. Keesokan harinya, Area lapak pedagang siang itu, Aku dengar dari tetangga belakang rumah, Bu. Katanya Alina itu pakai bahan yang gak halal buat dagangannya. Makanya itu orang-orang sekarang mulai ngejauhin dia. Iya, gosipnya cepet banget nyebar. Awalnya aku nggak percaya, tapi katanya ada yang lihat bungkus bahannya tuh beda. Iya, soalnya sekarang orang itu makin hati-hati, Bu. Sekalinya ada orang ngomong gitu, orang langsung males ambil resiko. Ibu-ibu ini jangan langsung percaya gosip, Bu. Urusan makanan itu sensitif. Salah ngomong bisa jadi fitnah dan nyakitin orang. Tapi omongannya gak cuma dari satu orang, Ren. Dari pasar sampai gang rumah juga udah rame loh dibahas. Aku juga jadi mikir, soalnya lapak Lina sekarang tuh sepi banget, beda sama hari-hari sebelumnya. Kadang gosip itu muncul karena adanya sebab, Bu. Jarang loh orang ngomong rame-rame tanpa alasan sama sekali. Bisa jadi juga cuma salah paham ibu-ibu, tapi aku ngerti kok kalau orang-orang jadi lebih waspada. Masalahnya, Ren, kalau soal halal dan haram itu orang lebih milih menjauh daripada nyesel belakangan. Kasihan ya sebenarnya, tapi sekarang siapa juga yang berani coba? Orang-orang takut kenapa-napa nanti. Iya, urusan perut itu panjang, Bu. Sekalinya salah bisa dibawa kemana-mana ceritanya. Aku juga nggak berani bilang apa-apa, ibu-ibu. Soalnya aku nggak pegang bukti, cuma denger-dengar aja. Tapi denger-denger aja udah cukup bikin orang mikir ulang, Ren. Apalagi sekarang orang-orang pada sensitif. Kalau udah gini susah balikin kepercayaan orang, walaupun nanti ternyata gosipnya nggak bener. Iya juga ya, Bu. Sekalinya ragu biasanya lama buat percaya lagi, meskipun kebenarannya akhirnya kebuka juga nanti. 2 jam kemudian. lapak Lina siang itu. Dari pagi orang-orang cuma lewat, nengok sebentar, nggak ada yang beli. Padahal biasanya jam segini lapak aku udah mulai rame. Apa karena aku ngomong kemarin di depan lapaknya Renata ya? Atau emang orang-orang udah dengar sesuatu yang aku sendiri nggak tahu? Tapi kan aku ngomong kayak gitu bukan karena iri, tapi karena aku lihat apa yang aneh. Dan hati aku nggak tenang kalau cuma diem. Kalau emang Renata yang main curang, kenapa aku yang kena duluan? Tapi kalau aku salah, berarti aku udah nyakitin orang. Aku harus ngomong langsung deh ke Renata, bukan buat nuduh, tapi biar aku tahu aku salah atau emang ada yang dia sembunyiin. Keesokan harinya, Depan rumah Renata sore harinya, Ren, aku datang bukan buat ribut, aku cuma mau minta maaf karena omongan aku kemarin ternyata bikin keadaan makin ruwet. Maksud kamu ruwet gimana, Lin? Omongan kamu itu udah bikin orang-orang mikir macem-macem loh soal jualan di sini. Aku sadar sekarang, Ren, aku udah ngomong gitu di tempat yang salah. Padahal niat aku cuma ngingetin, bukan nyebarin gosip. Omongan kamu itu cukup buat bikin orang lain jatuh, Lin. Apalagi di pasar, orang itu gampang nangkep walaupun cuma setengah-setengah. Lapak aku sepi dari pagi, Ren. Orang-orang ngejauh dan aku baru sadar ucapan aku kemarin bisa jadi penyebabnya.
Harusnya kamu itu mikir, Lin. Aku ini dipercaya banyak orang. Jadi omongan kamu kesannya kayak nyerang aku. Aku nggak berniat buat nuduh langsung, Ren. Aku cuma ngomong karena aku lihat ada hal yang aneh yang bikin aku nggak tenang. Aneh menurut kamu belum tentu salah, Lina. Jangan karena perasaan kamu terus aku yang kena imbasnya. Aku ngomong karena aku takut kalau aku diem, aku malah ikut nutup sesuatu yang salah. Kamu jangan bawa-bawa seolah aku ini main curang, Lina. Kamu tahu kan, aku ini siapa dan aku ada posisi loh di sini. Aku tahu kamu dikenal baik, itu sebabnya aku ragu ngomong. Tapi hati aku nggak bisa tenang gitu aja, Ren. Kalau kamu nggak punya bukti, sebaiknya kamu jaga mulut. Karena kepercayaan orang itu susah loh dibangun ulang. Aku datang ke sini justru buat minta maaf, bukan buat nuduh. Karena aku juga capek disalahpahamin sendirian. Maaf kamu aku terima, Lina. Tapi jangan ulangin hal yang bikin orang lain rusak, termasuk aku. Aku ngerti sekarang, Renata. Mungkin aku emang salah tempat dan salah cara. Meskipun niat aku bukan jahat. Aku cuma berharap suatu hari nanti semua yang kelihatan rapi ini benar-benar sebersih yang orang percaya ya. Garasi rumah Renata pada malam hari. Man, motornya kemana? Aku barusan ke garasi nggak lihat apa-apa. Jangan bilang kamu jual ya tanpa ngomong ke aku dulu. Ya Ren, motornya udah aku jual. Aku ambil keputusan itu sendiri karena aku itu sudah nggak sanggup pakai lagi. Gimana sih, Man? Itu kan kendaraan kita satu-satunya. Aku pakai tiap hari buat belanja dan keperluan lapak. Justru karena itu Ren, aku itu nggak mau lagi jalan pakai sesuatu yang aku tahu beli dari uang yang bikin aku itu nggak tenang. Maksud kamu apa sih? Ngomongnya putar kayak uang yang aku hasilin itu nggak bener dan harus dijauhin. Aku itu nggak bilang gitu Ren, tapi aku itu tahu prosesnya dan aku itu nggak sanggup pura-pura semua itu baik-baik aja. Kamu jangan sok bersih ya, Man. Aku ini kerja mati-matian buat rumah, buat makan, buat semua kebutuhan kita. Justru karena kita itu satu rumah Ren, aku itu nggak mau tiap hari aku itu makan dari sesuatu yang aku sendiri ragu asal sumbernya. Kamu lihat sendiri kan, lapak aku tuh rame, orang percaya, nggak ada yang komplain. Jadi jangan kebanyakan mikir. Kepercayaan orang itu bukan jaminan Ren, dan aku itu udah lama nutup mata demi jaga rumah ini tetap utuh. Jadi selama ini kamu diem bukan karena percaya sama aku, tapi karena kamu anggap aku salah dari awal, ha? Aku diam karena berharap kamu itu sadar sendiri Ren, tapi yang aku lihat kamu itu malah makin ngerasa ini semua itu wajar. Kalau emang kamu ngerasa aku salah, kenapa nggak ngomong dari dulu? Kenapa baru sekarang ambil langkah sejauh ini? Karena jual motor itu satu-satunya cara aku tuh berhenti ikut terlibat Ren. Aku itu nggak mau lagi jalan di situ. Jadi sekarang di mata kamu, aku ini orang yang cari makan tapi tanpa sadar nyeret keluarga ke arah yang salah gitu. Aku itu nggak tahu kebenarannya sejauh apa Ren, tapi kamu itu sendiri yang paling tahu apa yang kamu lakuin. Jangan pura-pura dan menganggap semua ini biasa aja. Kamar tidur rumah Renata pada malam harinya. Ren, soal motor itu aku tuh mau minta maaf ya. Aku ambil keputusan sepihak tanpa ngomong dulu karena aku tuh takut salah. Aku jual itu bukan karena marah Ren, tapi karena aku itu nggak mau keluarga ini pelan-pelan masuk ke jurang yang lebih dalam lagi. Jurang apaan, Man? Kamu ngomongnya kayak kita lagi di ambang kehancuran aja. Aku itu nggak bilang kita itu hancur sekarang Ren. Aku itu cuma takut kita terlalu jauh sebelum sadar ada yang salah. Kalau ini soal jualan lagi, aku tuh capek denger itu, Man. Aku cuma berusaha bertahan. Justru itu Ren, aku itu lihat kamu itu berjuang, makanya aku itu nggak berani nuduh atau nilai kamu itu sembarangan. Terus kenapa sekarang kamu nanya-nanya soal aku nutupin sesuatu dari kamu? Karena aku itu tahu ada yang kamu pendem. Aku lihat dari cara kamu diem tiap aku itu tanya soal bahan itu. Aku diem karena capek, Man. Bukan karena aku jahat atau mau nipu siapapun. Aku itu nggak bilang kamu tuh jahat Ren, aku cuma minta kamu itu cerita sendiri aja tanpa merasa dihakimi. Kamu bilang gak menghakimi, tapi rasanya aku tetap disuduti sama keadaan, Man. Kalau emang nggak ada apa-apa cerita aja Ren, aku tuh siap dengar apapun kenyataannya kok. Kamu mau dengar sebenarnya, Man? Meskipun itu bikin kamu kecewa dan gak bisa lihat aku sama sekali. Aku lebih takut hidup bareng kebohongan Ren daripada dengar kebenaran yang pahit.
Waktu bahan itu ditawarin, aku tahu ada yang berbeda, Man. Dan aku tetap ambil karena aku pikir aku bisa ngatur semuanya. Gudang kecil pemasok siang itu. Saya jelasin dari awal ya Bu Renata, biar nggak ada yang salah paham. Barang ini emang nggak bisa dimakan semua orang. Iya, Pak. Lanjutin aja. Yang penting jelas dari awal biar nggak ribet di belakang nanti. Ini bahan dari babi, jadi tergantung kepercayaan masing-masing. Ada yang biasa aja, ada juga yang nggak mau. Oke, Pak. Saya paham soal itu. Yang penting buat saya itu kualitas sama rasanya aman buat dijual. Kalau soal itu aman aja Bu, prosesnya bersih, kualitasnya stabil. Cuma urusan boleh atau enggaknya itu emang kembali ke masing-masing aja. Kalau dari segi harga gimana, Pak? Soalnya saya lagi nyari yang bisa neken modal cukup banyak loh. Jauh lebih murah dari supplier lama Bu, selisihnya hampir setengahnya. Makanya saya itu jelasin jujur dari awal. Selisih segitu jelas ngaruh sih ke untung, Pak. Apalagi kalau dagangan jalan terus tiap hari. Betul Bu, banyak yang ambil karena hitungannya itu masuk. Tapi ya tetap saya perlu jelasin biar nggak salah langkah. Kalau soal siapa yang makan dan keyakinan itu pilihan masing-masing, Pak. Saya ini sih fokus jualan aja. Saya setuju Bu, saya itu cuma nawarin barang, keputusan penuh tetap di tangan Ibu Renata. Selama saya nggak bohong soal rasa dan dagangan laku, urusan halal dan haram itu bukan tanggung jawab saya. Baik Bu, saya cuma ingetin sekali lagi ya, ini sensitif jadi pastikan Ibu tuh benar-benar siap dengan keputusannya. Saya siap, Pak. Saya ambil, tapi kirimin polosan aja ya tanpa label biar nggak bikin ribet di lapangan nanti. Saya itu siapkan sesuai permintaan ya, nanti saya atur pengirimannya secepat mungkin. Lapak Renata siang itu. Ya ampun, Ren. Kamu masih berani ya jualan kayak gini? Apa kamu nggak ngerasa bersalah sama dosa-dosa yang kamu kumpulin tiap hari? Kamu ini kenapa sih, Lin? Dateng-dateng ngomong kayak gitu. Jangan nyari masalah deh di lapak orang. Aku bukan nyari masalah, Ren. Aku cuma heran. Orang yang tahu kenyataannya kok masih bisa ya setenang itu jualan? Kenyataan apaan, Lin? Kamu masih aja nggak puas ya lihat lapak aku rame? Iri ya karena dagangan kamu sepi? Kalau cuma iri, aku nggak bakal berdiri di sini, Ren. Aku datang karena aku tahu persis bahan yang kamu pakai. Tahu dari mana, Lin? Jangan sok tahu kamu. Kamu itu kalau iri jangan nyangkut-nyangkutin hal yang gak jelas. Aku tahu karena aku pernah pakai bahan itu, Ren. Aku tahu baunya, teksturnya, dan reaksi orang setelah makan. Gak mungkin, Lin. Kamu ini ngarang ya. Jangan bawa pengalaman kamu ke jualan aku yang jelas-jelas aman. Ada apa sih, Lin? Kamu kok ribut terus sama Renata? Kalau iri ya jangan kayak gini toh caranya. Iya, Lina, dari tadi orang itu makan biasa aja. Kamu malah bikin suasana pasar jadi nggak enak. Aku nggak mau debat, Bu. Percuma aku ngomong, orang-orang nggak bakalan percaya kalau cuma lihat dari kata-kata. Ini bukti, bahan yang ibu-ibu makan. Saya dapat langsung dari pemasoknya Renata, dari Pak Herman. Pak Herman itu siapa, Lin? Jangan asal ngomong sebut nama orang, nanti bisa jadi fitnah. Herman itu teman sekolah saya dulu, Bu. Dia emang jualan bahan itu, bukan curang. Itu emang pekerjaannya. Dia udah jelasin semuanya ke kamu dari awal kan, Ren? Dia udah jelasin ini bahan apa? Lin, kamu jangan bawa-bawa nama orang sembarangan ya. Ini tuh lapak aku. Jangan rusak di depan umum. Aku nggak ngerusak apa-apa, Ren. Aku cuma nunjukin kenyataan. Soal kamu tetap milih itu pilihan kamu sendiri. Astaga, Ren, apa yang dibilang Lina itu bener. Kenapa kamu masih jualan tanpa jelasin ke kita? Jangan asal percaya, Bu. Itu kan cuma potongan cerita, belum tentu benar. Jangan langsung nyodotin aku di depan umum. Aku nggak minta siapapun percaya aku, Bu. Buktinya ada dan nama pemasoknya jelas dan barangnya juga sama persis kan? Ren, jelasin ini sekarang. Soalnya ini soal makanan yang udah kita makan. Jangan bikin kita bingung kayak gini, Ren. Aku nggak punya kewajiban jelasin satu-satu, Bu. Orang beli kan karena mau, bukan karena dipaksa. Kamu dengar sendiri kan, Ren? Herman udah jelasin dari awal ke kamu, tapi kamu tetap milih lanjut karena murah. Itu versi kamu, Lin. Jangan bawa-bawa keputusan pribadi aku seolah aku ini paling salah di sini. Ini bukan soal siapa yang paling salah, Renata. Ini soal kita yang nggak tahu dia makan apa toh selama ini. Kalau ibu-ibu nggak terima, silakan aja beli di tempat lain. Aku nggak pernah maksa siapapun makan di sini.
Lihat kan Bu, aku udah bilang dia itu bukan gak tahu, dia tahu tapi tetap jalan karena ngerasa aman. Renata, kenapa kamu gak jujur dari awal? Mungkin semuanya masih bisa diomongin baik-baik, Ren. Gak tahu deh, aku capek dihakimin rame-rame kayak gini. Ini pasar, bukan pengadilan, jangan main hakim sendiri. Kalau gitu jelasin sekarang, Renata. Jangan kabur dari pertanyaan kita. Aku nggak mau ribut, Bu. Aku pulang dulu. Urusan ini nanti aja kalau suasananya udah dingin. Kamu boleh pergi sekarang, Ren. Tapi bukti ini udah keluar dan orang-orang nggak akan lupa. Kalian mau percaya apapun silakan. Aku nggak mau dihancurin di depan umum tanpa kesempatan buat bela diri. Aku pulang. Tadi di pasar itu ribut. Aku mau jelasin semuanya. Kamu dengar dulu ya, jangan salah paham. Ini kok rumahnya sepi ya, lampu kamar mati. Kamu kemana, Man? Ini kan udah malam. Ini apa? Surat. Kenapa ada map coklat segala sih? Jangan bilang kalau ini sama kayak yang aku pikirin. Ren, aku udah nggak sanggup. Aku capek nutup mata. Aku capek hidup dari sesuatu yang aku tahu itu salah. Aku pergi bukan karena benci, tapi karena aku mau selamatkan sisa hidup aku. Surat cerai ini udah aku urus. Ya ampun, Arman. Jadi kamu tinggalin aku di titik paling berantakan. Semuanya orang balik badan. Kenapa kaki aku dingin? Kenapa aku gak bisa berdiri? Ya Tuhan, jangan sekarang. Aku belum siap dihukum. Apa ini balasannya ya? Balasan dari apa yang udah aku lakuin?